Swastiastu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Bayu Budiarta dari Fakultas Teknik dan Kejuruan Pendidikan Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan KKNBD yang telah saya laksanakan sebulan penuh, yaitu dari tanggal 5 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021. Dengan judul Pelatihan Keterampilan Editing untuk Menciptakan Peluang Usaha bagi Masyarakat Desa Tinggal-Tinggal. Adapun hal yang melatar belakangi saya melaksanakan kegiatan ini dengan judul seperti itu adalah, seperti kita ketahui, pada 2019 lalu, pada bulan Maret, Indonesia kedatangan virus, yaitu virus corona. Maka dengan itu, menurut Kompas, terdampak ledakan COVID-19 ini, pengangguran diprediksi bertambah. Jadi, pada 2020, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diprediksi berkisar 7,15 sampai 7,35%. Nah, lapangan kerja baru dibutuhkan, tetapi pertumbuhan investasi dinilai masih belum mampu untuk menyerap tenaga secara signifikan. Dan juga, menurut BBC News, krisis ekonomi akibat COVID-19, IMF memperkirakan luka ekonomi karena krisis global akibat pandemi virus corona lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Nah, jadi maka daripada itu saya di sini mengambil topik, yaitu penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Di mana dapat kita ketahui bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemulihan ekonomi di Indonesia dengan berbagai cara, seperti memberikan bantuan, memberikan lapangan kerja, seperti itu. Dan saya mengambil KKN di Desa Tinggal-Tinggal adalah merupakan salah satu desa yang terletak di antara Desa Pungulon dan juga Desa Tukan Bawang, tepatnya di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Lalu, permasalahan mitra yang dapat saya ambil dari adanya sosialisasi atau kegiatan wawancara di desa ini adalah, yang pertama, pandemi COVID-19 berdampak pada semakin meningkatnya pengangguran di desa tingkat-tingkat tersebut. Lalu, yang kedua, masyarakat desa masih minim pengetahuan pemanfaatan dan akan teknologi yang dapat menghasilkan peluang usaha. Seperti itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan keinginan untuk mencari peluang usaha di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi untuk yang selanjutnya adalah, di sini setelah saya melaksanakan wawancara dan juga sosialisasi, saya mendapatkan 5 masyarakat sasaran, yang diantaranya ada Semara, Devi, Krishna, Widya, serta Adi. Berikut foto-fotonya. Lalu, solusi yang dapat saya tawarkan yaitu adalah dengan sesuai dengan program kerja yang dapat saya ambil, yaitu adalah melakukan pelatihan keterampilan editing untuk menciptakan peluang usaha bagi masyarakat Desa Tinggal-Tinggal. Dengan ini solusinya, saya akan mengajarkan berbagai cara teknik editing seperti dari Photoshop, dari Adobe Illustrator, Adobe Animate, Adobe Flash, Adobe Premiere, dan juga KineMaster. Dan juga kita akan mendapatkan suatu benefit atau sesuai dengan topik yang kita ambil untuk meningkatkan perekonomian, maka di sini kita akan bertujuan untuk membuat mereka bisa jadi video editor atau penerima jasa video, ataupun mereka bisa membuat suatu konten kreator yang dapat menghasilkan, seperti YouTuber dan juga selebgram, seperti itu. Lalu, metode pelaksanaan yang saya ambil ada tiga metode, yaitu pada tahap pelaksanaan yang akan nantinya saya jelaskan. Lalu ada metode pendekatan serta partisipasi masyarakat sasaran. Dapat dilihat sesama. Oke, setelah itu untuk hasil pelaksanaan program, di sini kita punya 6 hasil pelaksanaan program. Untuk yang pertama, melalui hasil sosialisasi, perkenalan materi dan juga mengenai prospek kerja melalui editing dapat menambah minat dan belajar menjadi editor. Jadi pada tahap pertama saya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sasaran saya. Yang kedua, melalui hasil kegiatan perkenalan materi software editing, diharapkan nantinya masyarakat sasaran lebih mengenal aplikasi yang akan dimanfaatkan nantinya untuk bisa menjadi suatu yang telah tadi saya sebutkan, menjadi content creator ataupun pembuat jasa editing, seperti itu. Untuk yang ketiga, melalui hasil kegiatan pelatihan software editing ini, editing gambar, diharapkan masyarakat sasaran bisa membuat suatu hasil berupa gambar seperti poster, pamflet, kartun wajah, dan lain sebagainya. Lalu, untuk hasil pelaksanaan yang selanjutnya, di sini saya melalui hasil kegiatan pelatihan pengoperasian aplikasi editing dapat disebutkan bahwa masyarakat sasaran memiliki ketertarikan terhadap animasi. Jadi di sini saya juga mengajarkan teknik animasi dengan mengajarkan aplikasi atau software, yaitu Adobe Flash dan juga Adobe Animate untuk membuat suatu karya animasi.
Lalu setelah itu, melalui hasil kegiatan pelatihan yang sudah kita buat, di sini saya adalah mengajarkan video editing secara luring. Nah, tadi adalah secara daring, sekarang kita mengajarkan secara luring. Agar masyarakat sasaran lebih paham menggunakan aplikasi yang sudah dipelajarinya, serta dapat menghasilkan suatu video yang dapat berguna atau dapat menjadi sumber-sumber pundi penghasilan. Seperti itu. Untuk yang terakhir, setelah kita melakukan hasil kegiatan selama sebulan penuh, kita akan melakukan hasil evaluasi, yang dimana penulis lakukan dengan cara pemberian tugas kepada setiap masyarakat sasaran untuk membuat suatu karyanya sendiri, didapat dari berupa hasil poster, pamflet, video animasi, dan video yang kreatif lainnya. Nah, di sini juga dari pembahasan yang pertama, yaitu tahap awal sebelum memulai program kegiatan pelatihan adalah dengan mensosialisasikan rencana pelatihan yang akan dijalankan, yang berbentuk proker dan mencari masyarakat sasaran yang akan kita tuju. Jadi kegiatan pada minggu pertama awal ini adalah sebagai berikut untuk rinciannya. Yang pertama, setelah saya mendapatkan masyarakat sasaran, maka saya akan membuat WhatsApp group itu agar memudahkan masyarakat sasaran dan juga saya sebagai memberi materi untuk dapat berkomunikasi. Dan juga setelah itu kita akan membagikan materi yang dapat mereka pelajari di awal seperti perkenalan, materi, dan juga lain-lain. Oke, setelah itu pada yang kedua, yaitu penulis mulai kegiatan dengan memperkenalkan materi menggunakan software editing dan cara menghasilkan uang dari keterampilan editing atau editor. Jadi di sini saya tahap kedua itu mulai dengan perkenalan materi dengan memperkenalkan apa itu Photoshop, apa itu Adobe Illustrator, Adobe Animate, Adobe Flash, Adobe Premiere, dan KineMaster. Dan juga apa keuntungannya, yaitu kita bisa menjadi video editor atau editing, buka jasa editing, ataupun kita bisa menjadi suatu content creator. Jadi setelah itu, untuk yang selanjutnya ini adalah bukti saya telah mengirimkan hasil materinya. Untuk pembahasan hasil pesanan program yang ketiga, jadi melalui kegiatan pelatihan software editing gambar, diharapkan masyarakat sasaran bisa membuat sebuah karya yang berbentuk gambar. Jadi, pada tahap pertama ini, saya melaksanakan pelatihan editing di Desa Tinggal-Tinggal, yaitu dengan cara memberikan suatu materi video yang saya buat sendiri, lalu saya upload di Google Drive, lalu saya kumpulkan atau kirim di WhatsApp group. Nah, jadi ini untuk materinya bisa dilihat sesama. Nah, jadi ini adalah materi yang saya berikan ya. Oke, setelah itu yang selanjutnya. Ini adalah yang melalui kegiatan pelatihan software saya bisa membuat sebuah karya berbentuk gambar. Oke, ini seperti yang tadi. Karena di sini tuh yang poin B-nya kita setelah melakukan pemberian materi, kita akan melaksanakan Zoom untuk mempermudah pembelajaran ya. Ini saya melakukan Zoom. Lalu setelah itu pembahasan hasil program yang keempat, yaitu kegiatan pemberian dan pelatihan mengenai penggunaan dan cara pengoperasian aplikasi editing animasi. Tadi udah gambarnya, sekarang adalah animasinya. Jadi pengoperasian aplikasi pembuatan animasi yang saya buat di Google Drive, lalu saya kumpulkan di grup WhatsApp agar bisa dipelajari oleh masyarakat sasaran. Nah, jadi ini kita dapat lihat untuk linknya. Ini adalah tutorial pembuatan animasi yang setelah saya kirimkan. Oke, dan ini adalah buktinya. Lalu setelah itu, di sini sebelumnya saya telah melaksanakan Zoom ya, ini buktinya. Oke, next. Setelah itu, di sini yang kelima, pada kegiatan pelatihan editing video secara luring, masyarakat sasaran lebih paham menggunakan aplikasi yang sudah dipelajari dan dapat membuat karya video. Jadi, tadi secara daring, sekarang secara luringnya. Kegiatan ini dilakukan pada minggu keempat ya, minggu keempat di awal. Nah, di sini saya melaksanakan selama 3 hari ya. Yang pertama, melaksanakan kegiatan dengan selalu memenuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan ini adalah bukti saya melakukan secara luring. Oke, untuk program yang selanjutnya atau yang minggu keempat akhir adalah melakukan suatu evaluasi dengan cara pemberian tugas kepada setiap masyarakat sasaran untuk membuat karya secara individu. Nah, jadi di sini untuk masyarakat yang pertama membuat animasi dengan bertemakan budaya dan juga poster. Lalu untuk yang masyarakat sasaran kedua membuat suatu poster pencegahan coronavirus. Lalu untuk yang masyarakat sasaran ketiga membuat suatu tipografi atau motion grafik Unixa. Seperti itu. Nah, coba kita cek ya YouTube-nya ya. Oke, ini sudah. Ini untuk videonya.
Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini untuk pembahasan hasil pelaksanaan program dari masyarakat sasaran keempat dan masyarakat sasaran kelima. Yang masyarakat sasaran keempat juga mereka dia membuat animasi dan juga membuat suatu poster atau pamflet ya. Yang masyarakat kelima membuat suatu animasi berbicara. Oke, jadi di sini saya juga membuat evaluasi ya berupa Google Form untuk evaluasi sebulan penuh hasil kegiatan yang telah saya buat ini. Nah, jadi ini untuk hasil dari Google Form yang telah saya buat. Nah, jadi dapat dilihat ya, ini untuk pertanyaannya. Dan ini untuk responnya. Responnya ada 5 orang namanya, dan mereka menganggap sangat baik semua. Oke, setelah itu untuk penutup di sini kesimpulannya dan juga sarannya dari hasil pelaksanaan program yang telah saya buat ini sudah berjalan secara lancar ya selama sebulan penuh. Kelemahannya hanya terdapat karena kekurangan waktu, karena proker saya sangat banyak dan juga keterbatasan dari segi internet. Lalu yang kelebihannya di sini kegiatan saya setelah berjalan dengan pembuatan suatu karya oleh masyarakat sasaran saya. Lalu untuk sarannya bagi masyarakat sasaran tetaplah berkreasi, tetaplah berkarya karena karya itu bisa menghasilkan pundi-pundi penghasilan bagi kalian. Untuk mahasiswa KKN, nantinya diharapkan kalian lebih bisa untuk melakukan pendekatan ya, agar mahasiswa atau masyarakat sasaran kalian gak canggung saat berhadapan dengan kalian untuk dalam sesi pelaksanaan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.